Buat kamu yang sudah ngeklik video ini, gua ucapkan terima kasih banyak, kansieniman, thank you. Dan di tanda Taiwan beranda, gua akan membagikan informasi-informasi penting. Dan di channel Crime Case kali ini, gua akan menceritakan kisah-kisah kriminal yang tentunya ini mungkin belum pernah kamu dengar, khususnya bagi kamu yang berada di Taiwan atau mungkin kamu yang ingin ke Taiwan untuk tujuan apapun. Jadi, jangan lupa kamu subscribe, kemudian kamu bagikan ke teman-teman kamu, dan juga kamu komen kalau kamu punya pendapat apapun atau kamu ingin request cerita apapun. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke kasus kita kali ini. Oke, di part pertama gua udah jelasin awal mula penculikan dari Pai Xiaoyan yang terjadi di tanggal 14 April tahun 97. Tiga pelaku utama dalam kasus ini sangat cerdas sekali dalam menyembunyikan diri mereka sampai berbulan-bulan lamanya. Kebayang gak sih peristiwa ini terjadi di Taiwan yang saat ini di mana-mana banyak sekali CCTV. Coba saja kalau peristiwa ini terjadi sekarang, mungkin pelarian pelaku akan segera tertangkap. Dan hebatnya lagi, dalam pelariannya mereka bersembunyi tetapi sambil menjalankan aksi kriminal lainnya. Jadi buat kamu yang belum nonton bagian pertama, maka akan gua kasih linknya dan buruan ke sana untuk melihat bagian pertama dari kasus ini. Tanggal 19 Agustus di tahun 97, Chen Jinxing, Lin Chunsheng, dan Gao Tianming terlibat baku tembak untuk kedua kalinya dengan tim Satgas. Dan kali ini, tim kepolisian mengerahkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ketiga pelaku utama ternyata memiliki kemampuan tembak yang sangat baik, sehingga sulit dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Lin Chunsheng tewas dalam baku tembak kali ini setelah diterjang 6 butir peluru, dan dua pelaku lainnya ternyata berhasil melarikan diri. Selain itu, satu polisi juga tewas tertembak oleh senapan pelaku. Tanggal 23 Oktober di tahun 97, warga melaporkan adanya suara tembakan dari dalam klinik operasi plastik yang terletak di kota Taipei. Dan setelah tiba di lapangan, polisi menemukan 3 mayat tergeletak di atas lantai, masing-masing dokter utama dan sang istri beserta 1 perawat. Dan kondisi mayat saat ditemukan terbilang sedikit aneh. Selain berada dalam kondisi terikat, sang pelaku juga menyelotip bagian mata dan hidung ketiga korban, dan polisi menduga sebelum melepaskan tembakannya, pelaku terlebih dahulu memborgol dan menutup mata korban dengan menggunakan selotip. Dan bahkan pelaku diduga memperkosa sang perawat terlebih dahulu sebelum ia menghabisi nyawanya. Dan desas-desus yang beredar alasan mengapa pelaku menyerang klinik operasi plastik ini karena pelaku ingin merubah wajah mereka dengan cara melakukan oplas supaya susah dikenal oleh masyarakat luas maupun tim Satgas di sini. Namun nahasnya, setelah operasi wajah dilakukan, para dokter dan suster pun dibunuh. Tanggal 5 November di tahun 97, Chen Jinxing mengirimkan surat terbuka kepada harian Lianhe Pao untuk ditayangkan di koran mereka. Dalam surat tersebut, Chen Jinxing melampiaskan amarahnya kepada aparat kepolisian yang diketahui juga bertindak kasar terhadap istrinya. Chen Jinxing juga mengancam akan membalas dengan cara menyerang warga awam. Dia bahkan menuliskan, "Ketika amarah ini sudah memuncak, tolong jangan salahkan saya." Beberapa hari setelahnya, Chen Jinxing kembali mengirimkan surat kepada media-media lain di Taiwan untuk ditayangkan di koran mereka. Tanggal 17 November di tahun 97, aparat kepolisian menerima informasi bahwa Gao Tianming diduga berada di kawasan Shipai, kota Taipei, dan tim pun dikerahkan ke lapangan untuk melakukan penangkapan. Baku tembak antara Gao Tianming dengan polisi pun terjadi, dan karena Gao Tianming terdesak dan tidak ada lagi jalan keluar, ia pun mengakhiri hidup dengan cara menembak dirinya sendiri.
Setelah kematian dari Kau Tianming satu hari kemudian, yakni di tanggal 18 November 97, Chen Qinxing mendobrak masuk ke kediaman Dubes Afrika Selatan yang berada di kawasan hunian elit di kota Taipei. Sekitar pukul 6 sore, Chen Qinxing berhasil menyandra anggota keluarga dari pejabat Afrika Selatan beserta anak mereka dan yang paling kecil baru berusia 7 bulan. Rumah kediaman pejabat Afrika Selatan ini dihuni oleh 5 orang, yakni Dubes McGill Alexander beserta sang istri dan ketiga anaknya, masing-masing Melanie berusia 22 tahun, Christine 12 tahun, dan satu bayi laki-laki yang baru berusia 7 bulan. Dan kali ini Chen Qinxing menggunakan Melanie sebagai media pengantar informasi untuk berkomunikasi dan juga memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa kelima orang yang disandranya akan dijadikan sebagai negosiasi dengan pihak kepolisian. Chen Qinxing pun mulai mengajukan permintaan-permintaan, misal wawancara dengan media asing, dan menurut berita yang beredar, permintaan Chen Qinxing ini bahkan sampai menyuruh sang istrinya untuk mendatangi kediaman Dubes Afrika yang telah disandranya itu hanya untuk melayani hawa nafsu seksualnya. Rumah yang disandra oleh Chen Qinxing dikepung oleh pihak kepolisian. Di samping itu, media berkumpul untuk meliput seluruh kejadian yang tengah berlangsung. Meski berbahaya, mengingat Chen Qinxing mempunyai senjata, tetapi wartawan dan beberapa warga memilih untuk tetap bertahan di lokasi. Dan bahkan salah satu media televisi di Taiwan ini menyiarkan gambar dan kejadian di lapangan selama 24 jam. Ini juga menjadi pertama kalinya bagi media di Taiwan menyiarkan langsung kejadian kriminal dalam skala yang cukup besar dan dalam waktu 24 jam. Dan selama berdiam dan menyandra rumah pejabat Dubes Afrika Selatan, Chen Qinxing juga melakukan strategi yang bisa dibilang cukup licik. Ia meminta media-media asing untuk melakukan wawancara dengan dirinya melalui telepon, dan dalam wawancara tersebut Chen Qinxing terdengar rapi sekali menceritakan seluruh kejadian dan bahkan terkesan ia ingin menyebut dirinya sebagai pahlawan ketimbang pelaku kejahatan. Setelah satu persatu permintaan Chen Qinxing diiyakan oleh tim kepolisian, ia pun melepas para sandera satu persatu. Dalam proses negosiasi yang cukup panjang, ada satu sosok yang mempunyai peran yang cukup besar, yakni Kepala Polisi Kota Taipei di saat itu yang dijabat oleh Hou Youyi, dan negosiasi yang dipandu oleh Hou Youyi ini akhirnya membuat Chen Qinxing menyerahkan diri. Setelah ditahan oleh pihak polisi, Chen Qinxing pun diambil sampel DNA-nya, dan penelitian di laboratorium memperlihatkan bahwa selama pelariannya, Chen Qinxing diduga telah memperkosa lebih dari 19 kali. Di samping itu, setiap kali ia menerobos masuk ke rumah penduduk, biasanya ia akan memperkosa seorang wanita, kemudian menyantap makanan yang ada di rumah tersebut dengan selahap-lahapnya, dan ia juga akan mengambil barang yang dianggapnya berharga. Tanggal 23 Januari di tahun 98, Chen Qinxing divonis hukuman mati, sedangkan iparnya yaitu Zhang Zihui yang sempat mengantarkan makanan kepadanya dibebaskan dari hukuman. Setelah menjalani proses pengadilan dan penahanan selama hampir 1,5 tahun, Chen Qinxing akhirnya dieksekusi dengan cara ditembak mati pada tanggal 6 Oktober tahun 99.
Setelah suaminya dieksekusi, istri Chen Qinxing diberitakan bekerja di lokalisasi PSK, serta kedua anak mereka dibawa ke Amerika dan diadopsi oleh warga setempat. Adopsi tersebut terpaksa dilakukan agar anak mereka dapat tumbuh normal tanpa harus mengemban kesalahan ayahnya. Zhang Zihui memperkosa dan mencekik pacarnya di tanggal 27 Oktober di tahun 2014 dan ia mencoba meniru gaya Chen Qinxing dalam meminta media di Taiwan untuk menayangkan surat yang ditulisnya. Tetapi akhirnya ia dijatuhi hukuman seumur hidup di tanggal 10 Mei 2007. Dan setelah kejadian ini, Pai Pingping mendirikan yayasan untuk memperingati putri kesayangannya dan ia pun aktif mendukung kegiatan yang bergerak di bidang perlindungan anak-anak remaja. Hou Youyi yang dikala itu menjabat Kepala Kepolisian Taipei berhasil memenangkan Pilkada Kota New Taipei di tahun 2018 dan Hou Youyi menjabat Wali Kota New Taipei untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Kalung dan jam berlian yang selalu dikenakan oleh Chen Qinxing semasa hidupnya telah berhasil dilelang oleh pihak pengadilan. Dan sebelum menjalani eksekusinya, Chen Qinxing menandatangani persetujuan untuk mendonasikan seluruh organ tubuhnya seperti jantung, hati, dan bahkan kulit. Tetapi hingga hari ini tidak diketahui apakah organ tersebut berhasil diberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan menurut berita yang beredar, tidak ada satu orang pun yang berani menerima organ dari Chen Qinxing. Oke guys, terima kasih kepada kamu yang sudah ngikutin cerita ini dari part pertama hingga part kedua yang merupakan akhir dari cerita yang menceritakan kasus penculikan dan pembunuhan Pai Xiaoyan yang merupakan salah satu kasus kriminal terbesar di Taiwan. Bagi kamu-kamu yang suka dengan cerita seperti kriminal dan juga misteri, jangan lupa untuk subscribe channel Tanda Taiwan Berwanda dan beritahukan ke teman-teman kamu untuk bergabung dengan channel ini. Oke guys, dan kita akan bertemu kembali di next video. Stay safe dan 再见。